tahu Jakarta masih menjadi satu kota yang paling banyak terkena jurnalisme menjadi korban. Bahkan dalam 20 tahun reformasi dalam satu hari itu sekitar berapa ya? Ada ketuanya di sini nih, ketua Jejak mohon izin. 20-an orang ya pada dalam satu hari waktu pas yang demo itu ya, itu angka tertinggi setelah reformasi. Jadi reformasi instead of going jadi lebih baik ya, ternyata satu hari masih juga angkanya tinggi. Gimana kalau di regional ya? Saya Ratna, saya mewakili International Federation of Journalists untuk membacakan riset yang sekarang kami kerjakan. Ini riset kedua, tadi Mas Wawan sudah sempat sebutkan ya bahwa 2017 dilakukan di Jakarta. Kalau ini dilakukan di 7 negara. Terima kasih untuk UNESCO. Thank you so much Ming for supporting us. Oke, bisa tolong di scroll Mbak Minda. Apa sih AFJ ya? Didirikan tahun 1926. Kami bisa klaim bahwa kami adalah organisasi terbesar untuk jurnalis. Membernya bukan individu tapi organisasi. Biasanya trade unions ya, serikat pekerja atau organisasi profesi yang menaungi jurnalis. Siapa-siapa aja nanti ada ya. Saat ini kami merepresentasikan 600.000. Susah banget nih represent, kalau bahasa Inggris jauh lebih jago. Apalagi bahasa kalbu ya. Jadi ada 600.000 media profesional yang menjadi member dari anggota kami ya. Sabar Mbak Minda ya, ini angka-angka aku gak ingat kalau di luar kepala. Yang menjadi member dari 187 serikat pekerja. Jadi nafasnya adalah serikat pekerja. Kenapa itu penting? Karena banyak hal ya, itu dengan berserikat kita bisa sejajar sama pemilik media, bisa sejajar dengan aparat untuk menuntut penuntasan kasus-kasus dan sebagainya ya. Yang ada di lebih dari 140 negara. Untuk Indonesia kami ada di Asia Pasifik, base-nya di Sydney ya. Kami tentunya ada di inline dengan apa yang digariskan di UN dan mewakili Gerakan Serikat Pekerja Internasional. Scroll lagi Mbak. Nah, riset ini dikerjakan oleh 7 anggota kami di 7 negara yang ada di Kamboja ya. Tahu sendiri Kamboja lebih lama dari Soeharto ya presidennya. Mudah-mudahan segera berganti, kita doakan dan menyusul kita ke arah yang lebih baik, bukan mundur lagi ya. Lalu di Indonesia udah tahu dong siapa? The one and only adalah AJI. Kebetulan saya juga board member AJI, jadi di mana-mana saya ada ya. Aliansi Jurnalis Independen didirikan tahun berapa coba? Mas yang lagi lihat? Bukan. Lagi, angka tahun pendirian AJI ini menentukan semangat reformasinya karena didirikan jauh sebelum reformasi yang adalah tahun 1994 ya. Lalu ada di Malaysia, NUJM ya, National Union of Journalists Malaysia, ada di Myanmar Journalist Association, Filipina, ini juga yang paling sering dan aktif melakukan kampanye dan advokasi. Apalagi saat ini, tahun ini, 10 tahun pembantaian Ampatuan ya. Ada NUJP di Filipina dan NUJT, National Union of Journalists di Thailand, base-nya di Bangkok. Sama di Timor Leste, kami ada 2 afiliasi di Timor Leste, tapi yang ikut riset saat ini baru 1, Timor Leste Press Union. Ada yang menarik dari Timor Leste nanti saya sampaikan di slide berikut. Scroll lagi Mbak Minda, makasih. Ya, tadi ya 7 countries plus Timor Leste kami ada 2 afiliasi ya. Bersepakat untuk membentuk apa yang dinamakan Southeast Asia Journalist Union ya. Jadi federasi di tingkat regional khususnya di Asia Tenggara. Bisa ngomongnya SIJU, bisa SEAJU, boleh ya. Nggak ada rule bakunya. Nah, tadi saya sudah sampaikan ini adalah report yang kedua. Respondennya 1.625. Ngumpulin 1.000 orang tuh susah banget ya. Apalagi di negara-negara yang nanti saya ceritain. Misalnya ada beberapa yang karena security concerns kami harus hati-hati banget untuk menjaring respondennya. Kami melakukan online survei melalui Google Forms ya. Orang bisa isi. Setelah itu kalau beberapa negara dia agak sulit karena koneksi internetnya nggak sebaik di Jakarta, apalagi di sentral kayak di Sudirman ya. Misalnya kayak di Timor Leste untuk di rural areasnya itu agak sulit pakai online.
Jadi kami pakai yang offline, di print, di kertas gitu, terus kami temui respondennya. Kami ke newsroom, temuin responden untuk menanyakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kami ambil. Setelah itu ada in-depth report. Setelah kami terima responnya, kami mencoba melihat angka-angka tersebut, ya. Kenapa sih bisa begini? Kenapa bisa begitu? Kenapa di negara yang satu bisa seperti ini trennya, di negara yang lain bisa begitu? Karena security concerns di beberapa negara, misalnya, kami terpaksa tidak menanyakan nama atau kontak. Jadi sesudah ditanya atau sesudah memberikan respon ya udah. Karena ada beberapa juga yang ternyata untuk beberapa pertanyaan mereka nggak mau jawab. Jadi itu harus dikasih notifikasi juga karena mereka jawab pertanyaan aja masih takut ya. Kebayang bagaimana tingginya ancaman terhadap jurnalis ya. Ini baru hasil awal karena kami akan mengumpulkan seluruhnya both in-depth and also the online survey dan offline pada tanggal 23 November sekaligus menandai 10 tahun dari kekerasan terburuk yang terjadi, bisa dibilang di dunia juga ya, yang adalah Ampatuan Massacre ya di Filipina. Jadi itu kami pakai sebagai tonggak untuk meluncurkan report yang kedua. Jadi stay tune, nanti tanggal 23 November bisa di-download hasil reportnya. Lanjut Mbak Minda. Nah, apa aja yang ada di dalam riset tersebut ya? Tahun lalu yang menjadi ancaman terbesar dari jurnalis adalah gaji yang buruk. Coba tolong wartawan di sini, kayaknya senyumnya lebar-lebar. Gajinya mungkin udah bagus-bagus ya. Tapi di beberapa negara, poor working condition including gaji yang rendah itu menjadi ancaman ya. Jadi jangan cuma mikir jurnalis itu harus bonyok dulu ya. Atau harus lebam dulu baru bisa masuk ke dalam kategori kekerasan. Karena banyak juga kekerasan yang sekarang nih kita lihat dilakukan lewat online. Ya, doxing seperti yang terjadi pada Victor Mambor ya. Atau beberapa jurnalis yang melapor di Papua itu juga terkena. Nah, kalau tahun lalu adalah kondisi kerja yang buruk termasuk gaji yang Senin masuk kami sudah habis gitu ya. Sekarang tahun ini ancaman terbesarnya adalah targeted attack. Jadi kekerasan fisik yang memang ditujukan karena dia melakukan kerja-kerja jurnalistik. Walaupun dia sudah bilang, "Pak, saya wartawan." Ingat misalnya beberapa teman kita tadi ya di dalam video yang bagus banget dibuat oleh Aji Jakarta. Bukan hanya mention tapi juga menggunakan tanda-tanda dan logo yang jelas bahwa mereka adalah jurnalis. Berhenti dipukulin? Enggak ya. Jadi tetap akhirnya itu tidak melindungi mereka ketika mereka melakukan kerja-kerja jurnalistik. Ini berarti menandakan bahwa tren tahun ini kembali ke kekerasan fisik. Orang mukul, terutama adalah otoritas yang seharusnya mendapatkan mandat dari Undang-Undang Pers untuk melakukan perlindungan terhadap kerja-kerja jurnalistik. Bukan berarti yang non otoritas juga, sipil juga masih ya. Kita lihat misalnya pada kalau di Indonesia pada demonstrasi kemarin, yang demonstrannya mukul juga, aparatnya juga gitu ya. Dan ini terjadi di beberapa negara sehingga akhirnya kami mengambil beberapa yang paling besar ya. Masih ada juga penahanan ya. Kita lihat di Myanmar misalnya ya, 2 jurnalis Reuters yang untungnya udah dibebaskan itu juga ditahan karena melakukan kerja-kerja jurnalistik. Atau ancaman yang tidak datang langsung ke dia tapi ke keluarga ya. Misalnya termasuk menampilkan alamat rumah sebagai bagian dari doxing atau ancaman yang ya biasanya ke lingkungan terdekat ya. Di Jayapura, Benny Mawel itu ya, dia Brimopnya datang ke rumah untuk cari aktivis pagi hari pada saat keluarga belum bangun bawa senapan. Kebayang nggak lo? Belum bangun karena ada Brimob. Untungnya saya tadi pagi bangun karena ada tukang bubur ayam ya. Tapi sayangnya di beberapa negara it doesn't happen that way. Ya sedih banget. 1 in 2 jurnalis ya, sepertiga berat. 1 dari 2 jurnalis merasakan bahwa karena pekerjaan mereka menjadi nggak aman. Ya, jadi ini angkanya masih sama kayak tahun lalu ya. Kalau lihat secara general situasi media gimana? Ya mohon maaf ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu nggak ada
angkanya masih buruk banget. Nggak banget, tapi juga nggak buruk. Nggak bagus. Jadi segitu-segitu aja. Nggak ada improvement yang signifikan, ya. Kalau impunitasnya gimana? Dalam skala 1 sampai 5 dia di 4 mau ke 5. 5 itu epidemis yang udah pokoknya mau dipukul, pemukulnya tuh nggak bakal ketangkep. Dibunuh kayak Ampatuan itu nggak ada satu pun pelakunya yang akhirnya diadili secara mendapatkan hukuman secara adil dan keluarganya juga mendapatkan keadilan gitu ya. Nah pengaruhnya gara-gara apa sih kok bisa impunitasnya? Kultur budaya impunitasnya tuh masih ada. Ternyata ada 2 yang paling signifikan, yaitu pemerintah dan kepemimpinan politik. Gak ada tuh, minim sekali bahkan bisa dibilang ya, politisi yang memang punya willingness untuk juga ayo sama-sama menuntaskan kasus kekerasan terhadap jurnalis ya. Terus tambahan lagi buruknya ya, udahlah secara ancamannya masih tinggi, budaya impunitasnya juga masih lumayan tinggi. Sekarang kita berharap pada sistem peradilan, baik kriminal maupun pidana maupun sipil, yang angkanya lagi-lagi masih poor ya. Jadi kalaupun masuk ke pengadilan ya hasilnya tetap tidak bisa sampai mendapatkan keadilan bagi si korban dan keluarga korban. Begitu ya. Boleh next, saya udah di wanti 5 menit aja loh Mbak Ratna. Tapi ingat ya, selalu ada sinar cerah. 3 menit ya. Selalu ada sinar cerah dari timur ya. Timor Leste misalnya, dia termasuk yang paling baik justice system. Nanti kita bikin dalam bentuk skala ya, 1 sampai 10. Tahun lalu pun mereka baik. Cuma, nih ya, tapi ada tapinya. Timor Leste itu negara kecil banget ya. Kalau misalnya pagi-pagi kita ngomongin yang buruk sama misalnya pemimpin satu lembaga ya. Dia diduga melakukan apalah misalnya kekerasan atau korupsi misalnya begitu ya. Belum ditangkap tuh, orangnya masih keliaran. Tahu-tahu pas kita lagi mau bayar di supermarket orangnya di samping. Karena kecil, kotanya kecil. Tahu-tahu Mas beli apa? Gimana lu nggak deg-degan ya? Kalau di Jakarta lu bisa ke Surabaya, abis itu bisa ke Semarang, abis itu bisa atau misalnya ke tempat lain. Tapi bisa jadi dan ini tahun lalu juga terbukti dalam In-Depth Report adalah keengganan jurnalis untuk menuliskan hal-hal yang tadi ya, yang sensitif, isu-isu yang krusial dan memiliki public interest yang tinggi lebih karena mereka menahan diri. Gua nggak mau tiba-tiba ketemu atau ternyata saudara. Karena lingkungan, tahu sendiri ya Timor Leste nggak besar-besar banget gitu. Dan ini juga ternyata berpengaruh terhadap monitoring. Kami melakukan monitoring di 7 negara tersebut untuk menghimpun data-data kekerasan. Di Timor Leste sampai akhir tahun ini, sampai November itu hanya 1 atau 2 kasus. Kita bilang keren banget, berarti nggak ada orang dong nonjokin wartawan. Bukan, karena yang ditonjok nggak mau ngomong. Diem aja biru-biru, ya. Kita dapat 1, itu juga setelah kami yakinkan victimnya bahwa gak apa-apa, kita gak bakal publish namanya. Kamu gak ini ada di dalam report? Gak ada. Kalau di Indonesia kita dimudahkan oleh media yang menulis ya Mas Asmito ya. Misalnya ada apa di Makassar, media di Makassar menulis, jurnalis meliput ini dipukul gitu ya. 4 jurnalis digebuk gitu. Di Timor Leste karena nggak ada yang mau speak up itu juga medianya nggak ada yang nulis. Jadi monitoring juga is a bit challenging di negara tersebut ya. Tapi intinya nggak ada jurnalis masuk penjara, alhamdulillah ya, syukurilah. Malaysia juga sinar terang ya, UNESCO juga saya tahu aktif dalam, mereka sekarang mau bikin media konsil ya. Yang sudah kita lakukan, kita tahu betul bahwa berharap bahwa ketika itu terbentuk kondisi kebebasan pers di Malaysia akan jauh lebih baik. Indonesia gimana? Wah saya berharap banyak juga walaupun kekerasan juga banyak. Indonesia itu yang paling banyak jumlah kekerasannya, nanti kalau reportnya sudah ada ya di bagian belakang reportnya itu adalah setiap kekerasan yang terjadi di Indonesia yang lumayan tinggi selain Filipina. Ibaratnya mirip-mirip kalau di South Asia tuh kayak Pakistan, tiap hari ada aja jurnalis yang kenapa-napa gitu ya. Kalau di Southeast Asia tuh mungkin Indonesia sama Filipina yang model-modelnya kayak gitu. Tapi harapan itu datang dari adanya upaya yang keras ya dari In-Depth Report ya, walaupun masih awal nih, adanya upaya yang keras dari banyak pihak untuk terus-menerus bilang bahwa gak bener loh mukulin wartawan, gak bener loh tiba-tiba bawa massa ke media untuk
menuntut sesuatu, kenapa nggak pakai hak jawab gitu ya? Tidak baik mengintimidasi dengan membawa massa ke media. Selain itu solidaritas Indonesia itu habis waktunya. Selain itu solidaritas Indonesia itu tinggi banget. Terbukti 10 organisasi wartawan ini bisa duduk bareng ya untuk bilang bahwa kita mesti bahu-membahu untuk bisa menuntaskan kasus kekerasan. Ini yang terakhir kok janji Deiva. Oke, things to do ya. Solidarity in the region. Ini yang kita lakukan waktu Maria Ressa ditahan. Ingat ya. Tiba-tiba dia lagi rapat, polisi datang, ayo lo ikut gitu ya. Atau waktu dia baru sampai landing di bandara, polisinya ayo ikut, enak banget ikut gitu ya. Gak bisa bilang enggak mau apa, saya gak mau ikut bawa polisi, gak bisa ya. Ikut terus nanti dia bayar jaminan. Nah waktu itu kita bikin kampanye regional. Orang-orang pegang stand gitu ya, defend press freedom. Terus udah gitu pokoknya jangan stand with Rappler. Stand with Maria Ressa, dan ini termasuk yang sukses karena memberikan tekanan kepada pemerintah Filipina. Lepas bahwa dia akhirnya lepas dengan jaminan, tapi itu juga pressure bahwa gak bisa loh sekarang macam-macam sama jurnalis di regional karena solidaritasnya itu udah terbentuk ya. Saya harapkan ini bukan hanya terjadi pada tokoh-tokoh besar saja, tapi juga akan terus-menerus dikuatkan. Advokasi sama tadi saya setuju banget ya, Mas Wawan juga sudah sempat sampaikan dari MS, training itu penting banget ya. Kalau kita tanya random misalnya berapa banyak sih jurnalis yang liputan demo waktu pas lagi demo Bawaslu itu yang tahu betul kalau ada gas air mata tuh mesti ngapain gitu. Nah training ini adalah salah satu yang juga yang masih harus terus-menerus dilakukan. Next, udah selesai ya. Oke, jadi ingat hanya 1 dari 10 pembunuhan jurnalis yang akhirnya bisa dihukum. Jadi kerja kita masih panjang karena masih ada 9 pelaku yang bebas berkeliaran sementara teman kita mati. Jadi jangan berhenti ya, mudah-mudahan kedepannya kita tetap solid. Oke, thank you. Saya Ratna. Terima kasih Mbak Ratna untuk sharingnya yang sangat bermanfaat. Kita langsung saja ke sesi 2 yang akan dipandu oleh Ibu Andina Dwi Fatma dari Dosen Komunikasi Universitas Atmajaya Jakarta. Untuk Bu Andina kita beri tepuk tangan. Ibu Andina ini background studinya dari S1 Universitas Diponegoro, S2 UI, keduanya di bidang komunikasi dan kini aktif mengajar dalam bidang kajian media, jurnalistik dan creative writing. Baik, terima kasih MC. Selamat sore teman-teman semua. Jadi tadi kalau di sesi 1 kita sudah mendapat kurang lebih gambaran gitu ya, kekerasan terhadap jurnalis seperti apa sih. Di sesi kedua ini kita masuk ke so what-nya, yaitu bagaimana kemudian cara kita buat mengakhiri impunitas kasus kekerasan terhadap jurnalis. Jadi kita udah ke how nih ya. Untuk itu saya mau mengundang sejumlah narasumber yang pasti berkompeten dan akan cover both sides gitu ya dari yang sedang kita bicarakan. Yang pertama saya mengundang Mas atau Bapak nih ya, Bapak aja ya. Mas Sasmito Madrim selaku Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis. Silakan Mas. Bapak gitu ya. Oh anak udah 2, ya, Bapak berarti ya Mas. Kemudian saya juga mengundang Mbak Shinta Maharani selaku Sekretaris AJI Yogyakarta. Silakan Mbak Shinta, tepuk tangan. Lalu yang ketiga, nah ini saya nggak mungkin berani manggil Mas nih ya. Kolonel Azhar SHMH selaku Kepala Bidang Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dari TNI. Silakan Bapak. Oh ya, mohon izin ya. Karena diingetin Mbak Ratna, mohon izin Pak. Berikutnya Bapak Kombes Pol Yusri Yunus, Kepala Bagian Penerangan Satuan Divisi Humas Polri. Silakan Pak Yusri. Oke Pak. Dan yang terakhir saya mengundang Dr. Ming Kwok Lim, PhD dari UNESCO. Silakan Pak Ming. Oke. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberi waktu kepada Mas Sasmito Madrim. Mas Sasmito Madrim ini pendidikan UNJ Negeri Jakarta, kemudian di Voice of America juga
di Komite Keselamatan Jurnalis sebagai koordinator ya Mas ya. Kemudian juga aktif sebagai Ketua Bidang Advokasi di AJI. Nah Mas Sasmito ini akan bicara soal data. Nah ini penting ya, kita akan melihat dulu gambarannya seperti apa. Data kekerasan dan langkah strategis penanganan kekerasan terhadap jurnalis. Silakan Mas Sasmito. Terima kasih. Saya berdiri aja karena tadi pas di luar dari Mabes TNI dan Mabes Polri katanya pas mau presentasi mau berdiri. Jadi saya berdiri dulu. Ya, saya ingin mengawali presentasi saya bagi Komite Keselamatan Jurnalis, obat paling ampuh untuk menuntaskan kasus impunitas kekerasan jurnalis itu adalah penegakan hukum. Jadi tanpa ada penegakan hukum bagi para pelaku kekerasan jurnalis, saya pikir kekerasan terhadap jurnalis akan langgeng ke depan gitu ya. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan mengucapkan bela sungkawa terhadap meninggalnya 2 jurnalis di Labuan Batu. Walaupun kita belum tahu kasusnya itu terkait dengan pemberitaan atau tidak, tapi minimal komite juga ingin mendorong dari pihak kepolisian mengusut secara tuntas kasus pembunuhan kasus tewasnya 2 jurnalis di Labuan Batu. Karena kalau kita pernah lihat kasusnya Prabangsa waktu itu awalnya juga tidak diketahui kalau pembunuhan terhadap Prabangsa itu karena pemberitaan. Baru kemudian ketika ada investigasi, terus kemudian teman-teman jurnalis terus mendorong, aparat kepolisian turun tangan, baru diketahui pembunuhannya karena pemberitaan di media yang diangkat gitu. Begitu juga kasusnya Alfred tadi ya. Nah, next. Jadi AJI sendiri sebenarnya ada 6 kasus dari tahun 96 yang sampai sekarang belum tuntas. Nah ini biasanya kita kenal sebagai dark number ya. Itu ada Udin, nanti Mbak Sinta sebagai pendamping dari keluarga Udin nanti akan bercerita. Terus kemudian juga ada Alfred tadi yang sudah disampaikan Kak Insani dan Bang Tommy ya. Bagaimana mencari keadilan sampai sekarang otak dari pembunuh Alfred belum diketemukan gitu. Sebenarnya ada 2 kasus lagi yang tidak saya sampaikan di sini. Yang satu itu kasus pembunuhan di Timur Leste. Menurut informasi di Dewan Pers sih kasusnya sudah selesai. Terus kemudian Timur Leste juga sudah tidak di wilayah NKRI gitu. Tapi informasi dari Dewan Pers pelakunya sudah dihukum kayak gitu. Nah yang satu lagi ada kasus di Papua. Ini tidak kita teruskan sebagai kampanye karena karena ada pertimbangan dari pihak keluarga. Jadi pihak keluarga mendapat teror bukan dari kepolisian. Jadi kemudian meminta ke teman-teman AJI dan para pendamping untuk menghentikan kasusnya gitu ya. Jadi ada pertimbangan dari keluarga korban. Jadi dark number ini sebenarnya ada 8 kasus tapi 2 diantaranya yang satu sudah selesai di Timor Leste, yang satu lagi kita turunkan karena ada pertimbangan dari keluarga korban. Nah, kita berharap 6 kasus ini bisa diselesaikan ya, bisa dibuka kembali. Mungkin nanti kita bisa ngobrol secara bersama-sama dengan pihak kepolisian, dari Dewan Pers, dengan semua organisasi jurnalis, bagaimana mendorong 6 kasus ini bisa diselesaikan kembali gitu. Nah kita lanjut, ini yang Prabangsa, satu kasus pembunuhan yang sebenarnya bisa
terselesaikan dan pelakunya dihukum seumur hidup ya. Nah, namun pas awal tahun lalu juga kita sempat dikagetkan gitu karena Presiden Jokowi memberikan remisi ke Susrama ya, pembunuh si Prabangsa. Nah, waktu itu perlawanan dari teman-teman pemerhati pers dari AJI, JTI, LBH Pers dan Amnesty dan sebagainya itu cukup kuat. Di 38 kita melakukan aksi serentak, kita bikin petisi online, kita lakukan penolakan di berbagai kota, hampir di 38 kota waktu itu hingga akhirnya Presiden Jokowi mencabut ya. Karena kalau itu sampai diteruskan ya kita pikir ini sangat menyedihkan gitu. Satu-satunya kasus yang diproses secara hukum terus kemudian pelakunya divonis dengan hukuman seumur hidup, kalau mendapat remisi ya sangat kita sayangkan. Berikutnya, nah untuk selain kasus-kasus dark number tadi ada, kalau dilihat dari kasus kekerasan itu, jadi AJI dari tahun 99 itu kita melakukan pendataan ya. Di tahun 2009 itu masih di kisaran 38 kasus. Tapi di 3 tahun terakhir, di tahun 2016 itu puncaknya ada 81 kasus. Kemudian sempat turun di 60. Dan di tahun 2018 ada 64 kasus. Jadi kita sudah punya undang-undang pers yang bagus. Sudah ada MOU yang bagus juga dengan Kapolri. Tapi kekerasan terhadap jurnalis di lapangan terus meningkat gitu. Jadi artinya aturan yang bagus itu tidak menjadi jaminan di lapangan teman-teman jurnalis mendapat perlindungan yang maksimal gitu ya. Lanjut karena waktunya cuman. Nah di 1 tahun terakhir dari bulan Mei 2018 sampai 2019 itu kita catat ada 42 kasus. Dari 42 kasus paling tertinggi itu adalah kekerasan fisik berupa pemukulan, ada yang dipiting, ada yang ditabok dan sebagainya gitu ya. Terus kemudian ada pemidanaan. Ketua AJI Abdul Manan yang waktu itu ketika liputan Indonesia League tentang buku merah KPK yang waktu itu menyebut salah satunya ada mantan Kapolri Tito Karnavian, ketika laporan itu diterbitkan langsung dilaporkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang satu lagi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Jadi setelah terbit langsung dilaporkan. Jadi pemidanaan ini cukup tinggi juga. Yang di PN Jaksel sudah dicabut, tapi yang di Polda Metro sampai sekarang belum dicabut, masih digantung statusnya. Yang berikutnya itu ancaman ya. Jadi jenis-jenis kekerasannya kurang lebih seperti itu. Ada kekerasan fisik, kemudian ada pemidanaan dan ancaman. Lanjut. Nah dari sisi pelaku ini paling dominan memang secara bergantian itu dari sisi pelaku ada warga. Warga ini misalkan ketika ada jurnalis yang melakukan liputan terus kemudian mendapatkan kekerasan dari warga, cukup beragam ya warga ini, tidak satu kelompok gitu. Nah yang kedua polisi. Jadi polisi dalam beberapa tahun terakhir ini selalu bergantian menjadi pelaku terbanyak yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis. Kalau nggak warga ya polisi, secara bergantian begitu di beberapa tahun terakhir. Lanjut. Nah penegakan hukumnya bagaimana? Penegakan hukumnya sangat menyedihkan sekali. Lanjut. Di kasus kekerasan jurnalis di bulan September kemarin ketika teman-teman melakukan liputan itu kan ada 7 kasus kekerasan ya yang menimpa teman-teman jurnalis. 3 di Makassar, 4 di Jakarta. Di Jakarta kita sempat melaporkan ke Polda Metro Jaya tapi itu dioper-oper gitu Pak. Kita datang dari jam 9 pagi baru selesai laporan itu jam
7 malam. Jadi bisa dibayangkan capeknya gitu. Laporannya mungkin bisa diselesaikan dalam 1-2 jam, tapi kita sampai berjam-jam gitu, dilempar-lempar dari Krimsus, terus kemudian ke Krimum, terus kemudian direkomendasikan ke Propam ya. Kita juga sempat ke Barreskrim, tapi dia minta ke Propam kembali ya, jadi sulit gitu. Nah, saya ingin mengambil 3 contoh. Yang pertama itu kasus penganiayaan fotografer Didik Erwanto pada 2012 di Medan ya. Waktu itu ketika ada pesawat jatuh, terus kemudian ada salah satu anggota TNI yang melakukan kekerasan. Nah, waktu itu dari TNI sebenarnya ya cukup responsif ya ketika ada kasus kekerasan yang melibatkan anggotanya, diproses melalui pengadilan militer. Untuk yang kasus ini dia dituntut dengan pasal 351 tentang penganiayaan, ancamannya 3 bulan penjara, vonisnya 3 bulan penjara juga. Next. Nah, di kasus jurnalis Tribun juga, ini di Medan juga, tuntutannya sekitar 6 bulan tapi vonisnya 3 bulan. Jadi di 2 kasus anggota TNI ini walaupun vonisnya sangat ringan gitu ya, 3 bulan, tapi setidaknya ini diproses gitu sampai keluar vonis ya. Jadi tidak dibiarkan begitu saja. Nah, next. Nah, kalau untuk yang kasus kekerasan yang melibatkan polisi, ini saya juga baru dengar karena beritanya baru ada kemarin. Sudah ada sidang disiplin, terus kemudian pelakunya dihukum 21 hari, kemudian ada penundaan mengikuti pendidikan selama 6 bulan. Jadi di polisi ini kasus kekerasan jurnalis dianggap sebagai pelanggaran etik ya. Padahal di Undang-Undang Pers ini kan next. Di pasal 18 ayat 1 sebenarnya sudah cukup jelas, teman-teman jurnalis ketika sedang bekerja itu mereka dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Jadi ketika ada yang melakukan kekerasan seharusnya pasal yang digunakan adalah pasal 18 ayat 1 dengan ancaman hukuman pidana 2 tahun atau denda maksimal 500 juta rupiah. Seperti itu. Next. Kasus Ginan ini tadi yang sempat diceritakan oleh siapa yang dari Dewan Pers tadi? Mas Agung, teman Satgas di Dewan Pers. Jadi kasus Ginan ini terjadi pada tahun 2016 ketika dia sedang liputan, terus ngelihat ada para PNS yang main pingpong di jam kerja, difoto, PNS-nya tidak terima, terus kemudian dipukuli, diintimidasi seperti itu. Kasusnya kemudian diadvokasi, setelah 2 tahun berjalan gitu, didesak teman-teman, baru berkasnya dinyatakan P21. Setelah P21, sayangnya nama-nama yang terlibat yang sebenarnya sudah diadvokasi oleh teman-teman Haji, tapi yang masuk ke berkas itu cuma 1 aja, si Jumali ya. Nah, dari 1 ini pun ternyata divonis bebas oleh si majelis hakim. Jadi majelis hakimnya salah satu pernyataannya itu dia bilang, jurnalis jangan baper gitulah, orang cuma dipukul nggak bonyok aja minta diadili gitu. Jadi tidak hanya ada beberapa problem gitu ya ketika kita melapor, kita mengalami kesulitan di kepolisian pun ketika sudah masuk ke pengadilan, dari majelis hakimnya tidak memiliki perspektif tentang undang-undang pers. Next. Nah, kendalanya tadi sudah dijelaskan di awal. Next. Nah, ada beberapa rekomendasi yang mungkin bisa kita tawarkan ke berbagai pihak. Jadi salah satunya itu kita sebenarnya sudah punya MOU Dewan Pers dengan Kapolri, itu sudah cukup bagus. Hanya karena ini sifatnya MOU,
dia tidak mengikat ketika ada personel kepolisian yang melakukan kekerasan, tidak ada sanksi apapun. Nah, kita berharap mungkin nanti Kapolri yang baru Pak ya, kita akan audiensi dengan Kapolri, mungkin mendorong MOU yang sudah bagus dengan Dewan Pers ini ditingkatkan menjadi peraturan Kapolri. Jadi ini lebih mengikat gitu, ketika ada personel Polri yang melakukan kekerasan bisa ditindak dengan pakai peraturan Kapolri tadi ya. Kemudian mendorong perusahaan pers untuk aktif dalam penanganan kasus kekerasan yang menimpa jurnalisnya. Jadi ada satu kasus juga yang belum kita beberkan. Mas Made, maaf, waktunya tinggal sedikit lagi. Siap. Sorry Mas, soalnya singkat. Jadi ada laporan sebenarnya sudah verifikasi, kita verifikasi, tapi dia korban di demo September kemarin, tapi perusahaannya malah mengintimidasi dia tidak melapor dan sebagainya. Kalau melapor dia akan di PHK, tidak dipekerjakan kembali. Ini kan sama aja kita sudah jatuh terus kemudian diinjek-injek lagi oleh perusahaan yang sebenarnya harus menjadi penanggung jawab utama ketika terjadi kekerasan terhadap jurnalis ya. Next, mengimbau media, jadi Komite Keselamatan Jurnalis juga mengimbau perusahaan media untuk menyediakan alat pelindung diri ya, karena di luar kasus kekerasan tadi kita melihat ada beberapa kecelakaan sebenarnya yang dia ketika meliput terus kemudian terlempar batu dan sebagainya, itu tidak kita catat sebagai kasus kekerasan. Jadi perlu dibedakan kasus kekerasan jurnalis dengan kecelakaan ketika meliput. Nah itu kita mendorong mereka untuk melengkapi dengan misalkan pakai helm, terus bagaimana mereka memetakan tempat liputan dan sebagainya gitu. Next mungkin ketika menjadi korban seperti apa, nah, kayak gini kita buat kampanye juga ya buat teman-teman jurnalis dan perusahaan media. Kita juga pernah membuat pelatihan dengan HIT, waktu itu bekerja sama dengan IMS, dengan pasukan perdamaian PBB, bagaimana ketika teman-teman meliput di wilayah konflik, jadi dengan apa ya dengan senapan beneran gitu ditembakin, terus kita kenal jenis-jenis bom kayak gitu. Jadi selain upaya hukum, kita juga mendorong perusahaan dan jurnalis paham kompetensi ketika meliput ya. Itu saja, terima kasih waktunya. Terima kasih Mas Sasmito. Teman-teman, kalau tadi Mas Sasmito bicara soal dark number, kasus-kasus kematian jurnalis yang tetap gelap, tidak terungkap sampai sekarang. Salah satu yang usia kasusnya paling lama dari tahun 96 itu adalah yang menimpa Bapak Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin, jurnalis Harian Bernas Yogyakarta. Beliau meninggal bulan Agustus 1996. Untuk itu saya mau dengan penuh hormat mengundang Ibu Marsiam, istri dari Bapak almarhum Udin, untuk membagikan pengalamannya kepada kita semua. Ibu Marsiam, silakan Ibu. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Marsiam, istri dari Fuad Muhammad Syarifuddin, yang tahun 1996 lalu dianiaya sampai meninggal. Singkat cerita, awalnya memang Pak Udin itu sering menulis berita-berita di sekitar Kabupaten Bantul, karena memang dia koresponden di Bantul. Yang akhir-akhir mau peristiwa itu sering menulis yang bersangkutan dengan Bupati Bantul, juga banyak masalah-masalah penyelewengan di Kabupaten Bantul. Karena waktu itu juga Mas Udin meyakininya sumber-sumber yang dia gali itu adalah suatu kebenaran dan bisa membantu masyarakat. Maka dengan itu Mas Udin pun dengan kegigihannya dia menulis semua yang dia temukan dan juga dia mencari data-data kuat yang memang itu pembenaran kayak. Tapi akhirnya kan akhir-akhir itu juga kayaknya terasa panas kayak itu ya, berita-berita itu pun
Saya juga pernah menanyakan kenapa berita-beritanya seperti ini kayak itu. Tapi Pak Udin juga jawabnya ini memang suatu kebenaran yang harus diungkap. Makanya saya pun sempat khawatir. Tapi Pak Udin bilang juga tidak apa-apa, itu tidak masalah, tidak akan terjadi apa-apa kayak gitu. Beberapa hari sebelumnya memang dari aparat itu juga sering ada yang datang ke rumah, cuma menanyakan kalau Pak Udin ada ndak, cuma kayak gitu. Terus kadang juga ada yang nyuruh Pak Udin di itu besok pagi disuruh menghadap Dandim kayak gitu. Tapi waktu itu pun Pak Udin juga karena ndak merasa dia anak buahnya, dia juga ndak datang ke sana gitu. Selang beberapa hari kejadian itu terjadi kayak gitu di depan rumah. Karena waktu itu Pak Udin baru pulang dari kerja, cuma istirahat, belum istirahat, tapi cuma baru rebahat gitu. Sudah ada yang ngetok pintu. Waktu itu pun saya yang membuka, saya tanya cuma mau menitip sepeda motor itu. Tapi akhirnya setelah Pak Udin keluar itu, cuma saya ke dalam sebentar itu, sudah ada suara benda jatuh kayak gitu. Saya lari keluar, ternyata Pak Udin sudah jatuh telentang kayak gitu. Tapi akhirnya kan dari situ kita semua meyakini kalau itu karena berita-berita Pak Udin itu. Tapi dari pihak kepolisian itu dia tidak mau menyelidiki yang dari sumber berita-beritanya Pak Udin kayak gitu. Tapi malah dari pihak kepolisian itu memutarbalikkan ke perselingkuhan. Sampai akhirnya polisi membuat cerita itu sampai selesai, sampai akhirnya ada korban Mas Iwi itu dia terdakwa sampai diadili ke pengadilan, sampai vonis hakim menjatuhkan vonis bebas karena semua barang buktinya tidak ada yang benar gitu. Tapi sampai saat ini pun walaupun Mas Iwi itu divonis bebas, pihak kepolisian kayaknya tetap meyakini kalau Pak Iwi itu pelakunya. Jadi saya juga jadi bingung. Sementara kenapa pihak polisi kok tidak mau mengungkap dari masalah yang berita gitu. Jadi ya sampai sekarang pun sebenarnya pihak keluarga juga gimana ya pasrah ya udahlah, mungkin Allah sudah menakdirkan kayak gitu. Tapi misalkan kasus ini masih mau diungkap, itu saya mohon dengan sangat dengan yang sebenarnya apa kejadian itu kayak itu. Ya. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Ibu Arsiam sudah berbagi dengan kami. Selanjutnya saya mau mengundang Mbak Sinta Maharani. Mbak Sinta Maharani ini adalah Sekretaris Aji Jogja yang juga koresponden Tempo dan selama ini menjadi pendamping dari keluarga almarhum Udin ya Mbak ya. Silakan Mbak Sinta. Terima kasih Mbak Andina. Ya, selamat sore Bapak Ibu, kawan-kawan. Ya, saya datang ke sini menemani Mbak Marsiem. Saya satu kamar dengan Mbak Marsiem, dan ketika dalam perjalanan kemarin Mbak Marsiem cerita banyak hal. Mungkin sebelum saya flashback kemudian cerita bagaimana kemudian Aji Jogja itu melakukan upaya-upaya non litigasi, saya ingin cerita bagaimana kemudian Mbak Marsiem cerita banyak hal tentang Udin. Ada beberapa hal yang menurut saya itu sangat penting. Yang pertama, Mbak Marsiem mengatakan ke saya bahwa Mbak Marsiem dan keluarga tidak punya rasa dendam terhadap pembunuh Udin. Ya, menurut saya itu penting. Kenapa? Ketika kemudian kita punya dendam dan dendam itu dipupuk menjadi rasa benci, itu akan berbahaya, membunuh diri kita sendiri, dan itu mengajarkan bentuk-bentuk kekerasan. Yang kedua, Mbak Marsiem cerita bagaimana Udin tidak punya rasa takut sama sekali ketika meliput isu-isu anti korupsi. Bagaimana kemudian dia punya semangat anti korupsi, bagaimana kemudian dia melawan berbagai bentuk dugaan korupsi yang dilakukan oleh pejabat di Bantul. Salah satunya adalah mega proyek Parangtritis. Kemudian Udin juga menulis tentang upeti atau sogokan terhadap Presiden Soeharto supaya kemudian jalannya mulus untuk menjadi Bupati Bantul pada periode itu tahun 1996. Jadi 1 miliar ya upeti yang kemudian disogok
ke Yayasan Darmais pimpinannya Presiden Soeharto. Nah, yang ketiga adalah bagaimana kemudian saya tanya, sebetulnya Udin kan tidak punya rasa takut ya. Nah, sebetulnya kenapa Udin kemudian bisa bertahan dan tidak punya rasa takut itu? Mbak Mar cerita bahwa dia hanya ingin menolong orang yang tidak bisa bersuara. Nah, tiga hal yang menurut saya itu sangat penting yang kemudian perlu kita jaga sebagai jurnalis. Kita bisa belajar mengambil pelajaran penting dari kekuatannya Udin dan kekuatan Mbak Marsiem untuk bangkit. Ya, tadi Mbak Marsiem sudah cerita banyak hal ya bagaimana Udin dibunuh pada tanggal 13 Agustus 1996. Saya masih SMP, mungkin beberapa kawan yang di sini juga masih ada yang SD atau TK mungkin. Ya. Jadi nggak ngerti ya. Boleh slide-nya Mbak. Jadi nggak ngerti kasus itu. Iya. Waktu itu Udin dibunuh dengan besi di ulu hatinya dan juga di kepalanya. Yang kemudian sempat koma di rumah sakit Bethesda. Jadi mohon maaf Mbak Mar, saya mengingatkan kembali trauma-trauma ini. Yang kemudian sempat dirawat koma, kemudian meninggal tepat tanggal 16 Agustus 1996. Nah, dari situ kemudian teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan di Bernas, tempat bekerjanya Udin itu kemudian melakukan liputan investigasi. Jadi ada tim Kijang Putih, kemudian ada tim pencari fakta yang kemudian mengumpulkan berbagai temuan gitu. Nah, temuannya mereka adalah itu PPI ya. Temuan mereka adalah bahwa kasus kematiannya Udin ini diduga kuat berkaitan dengan bagaimana kemudian dia menulis melawan berbagai bentuk kejahatan korupsi. Salah satunya tadi yang saya sebut adalah mega proyek Parangtritis. Kemudian tadi soal suap terhadap Yayasan Darmais 1 miliar supaya jalannya gampang untuk jadi bupati periode kedua gitu. Nah, tadi Mbak Mar juga cerita bagaimana kemudian kasusnya ini direkayasa sedemikian rupa dan sangat konyol gitu karena perselingkuhan ya, hal-hal privat yang kemudian itu diungkit-ungkit, dieksploitasi gitu. Bahkan kemudian Mas Iwi itu disidangkan tidak terbukti ya akhirnya, kemudian dibebaskan ya. Saya kira Mbak Mar juga mengalami berbagai bentuk trauma dari situ karena dikulik-kulik gitu, hal-hal yang nggak berhubungan gitu dengan kasusnya. Lalu kemudian penyidik kasus Udin ada Sersan Mayor Edi Wuryanto. Saya ada slide 23 tapi karena waktunya terbatas jadi mungkin saya ke inti-intinya saja gitu Mbak Andina. Jadi penyidiknya ini cuma dihukum 9 bulan penjara. 10 bulan penjara. Dia menghilangkan bukti darahnya Udin yang itu dilarung di pantai Parangtritis. Yang kedua dia juga mengambil dokumen penting, jadi catatan hariannya Udin di rumah Mbak Marsiem. Tadi saya tanya ke Mbak Marsiem, Mbak itu dokumen diambil langsung dari Mbak Marsiem atau tidak? Ternyata adiknya Mbak Marsiem dan kemudian dia datang ya tanda kutip seperti mengambil begitu saja ya dan tidak dikembalikan sampai sekarang. Itu dan dia hanya 10 bulan penjara ya karena dianggap lalai gitu. Lalu siapa lagi tokoh yang lain, tokoh penting yang lain? Bupati Bantul, Sri Roso, sampai sekarang juga dikait-kaitkan ya, itu dikaitkan dengan kasus pembunuhan Udin, diduga kuat juga terlibat, tapi sampai sekarang juga masih melenggang. Bahkan kemudian majalah Tempo melakukan liputan itu tahun 2014. Saya ada Mas Unu di sini redaktur saya yang waktu itu juga menugasi saya untuk liputan itu. Datang ke rumahnya. Sekarang pensiun ya Pak Sri Roso ini, dan Pak Sri Roso ini menikmati pensiunnya kemudian menyiram tanaman dan berleha-leha di depan rumahnya, di halamannya. Kemudian kita tanya gitu dan dia membantah semuanya. Jadi Pak Sri Roso ini, tapi ini nggak ada kaitannya dengan pembunuhan Udin, tapi dia dinyatakan bersalah
karena menyuap tadi ya 1 miliar Yayasan Darmais ya, dan hanya di penjara 10 bulan saja. Jadi ya melenggang bebas. Nah, sebenarnya apa sih yang diinginkan kita ini sebagai pendamping? Aji Jogja selama ini melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah upaya non litigasi gitu. Mungkin bisa ditampilin yang awal-awal, Mbak. Oh, sorry. Ya, ini adalah salah satu kegiatan rutin kami. Kami berziarah ke makam Udin. Ada Mbak Marsiem di situ. Jadi bersama teman-teman koalisi masyarakat untuk Udin, jadi masyarakat sipil, masyarakat pro demokrasi, kami bersama-sama setiap tanggal 16 datang ke sana untuk berefleksi dan mengingatkan negara untuk kemudian menyelesaikan kasus ini, bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Udin. Kemudian ada juga aksi, slide-nya yang lain nggak ada ya Mbak? Kami juga setiap tanggal 16 setiap bulan kami melakukan aksi tutup mulut, kami tutup dengan lakban di depan Gedung Agung. Ya, ini aksinya. Ini juga bentuk protes kami pada negara yang kemudian gagal untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Udin selama 23 tahun ya. Nah, kami juga menyatakan kekecewaan kepada aparat polisi yang kemudian tidak tuntas menyelesaikan kasus ini. Dulu Pak Artijo itu pernah bilang gini, ini nggak bisa kemudian dikadaluarsa 18 tahun ya, karena nggak ada terdakwanya dan sampai sekarang nggak ada terdakwanya gitu, nggak bisa. Jadi ini harus diselesaikan gitu. Nah, sayangnya polisi itu kemudian tidak melanjutkan kasus itu, tidak melihat bukti-bukti yang sudah ada, misalnya dari tim Kijang Putih, kemudian dari tim pencari fakta, kemudian pandangan-pandangan progresif seperti pandangannya Pak Artijo, pandangan-pandangan progresif para ahli hukum pidana di UII misalnya, kami juga bertanya kepada mereka, tapi itu nggak dilakukan gitu. Kenapa bukti-bukti yang sudah ada itu tidak ditindaklanjuti gitu? Selalu kemudian mengatakan mana bukti barunya gitu. Itu. Kemudian ya itu salah satu hambatan yang kemudian menjadikan kasus ini nggak selesai sampai hari ini gitu. 23 tahun bayangkan. Intinya kami meminta Presiden Jokowi dan semua elemen-elemen yang kemudian bertanggung jawab terhadap penuntasan kasus Udin ini harus menyelesaikan kasus ini. Kalau enggak ya ini presiden buruk untuk demokrasi kita, untuk hak asasi manusia kita. Bagaimana kemudian orang bisa mendapatkan hak informasi gitu ketika kemudian kasus ini enggak bisa diungkap gitu ya. Ini masih gelap sampai sekarang kan. Jadi kami berharap Presiden Jokowi, bapak-bapak polisi yang ada di sini itu kemudian menindaklanjuti ini gitu, Pak. Dan kita sudah melakukan berbagai upaya. Bapak tadi sudah mendengar Mbak Mar dari istrinya Mas Udin juga sudah cerita betapa luar biasanya brutalitas pembunuhnya Udin ini gitu. Selain yang tadi saya jelaskan, kita datang ke makam Udin, kemudian kita aksi di depan Gedung Agung sebagai bentuk protes supaya negara menyelesaikan ini. Kita juga menggandeng beberapa tokoh gitu ya. Misalnya kita pernah undang Joko Pinurbo, salah satu penyair di Jogja, untuk kemudian membuat puisi khusus untuk Udin gitu ya. Lalu kita juga membuat film dokumenter tentang Udin. Kita ketemu Mbak Mar dan keluarga. Lalu kampanye yang lain juga kita undang waktu itu Profesor David T. Hill. Jadi saya masih ingat dengan Tifa ya Mas dulu waktu itu. Kita undang dan dia juga berbicara betapa kemudian kasus pembunuhan Udin ini mengancam demokrasi kita, bagaimana kemudian menimbulkan ketakutan di bawah ancaman militer, aparat, preman, ya bagaimana kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik, gitu. Mungkin itu Mbak Andina, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Cinta.